hajat di hari ini tidak menyampaikan sambutan atau mungkin mau curhat sekalian Mas Pamor? Mohon izin untuk bisa langsung saja naik ke atas panggung, disilakan. Boleh kasih tepuk tangannya dulu dong untuk Mas Pamor Wicaksono. Udah kayak manten ya. Matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing teng wingking kirang keras. Semangat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Yang kita muliakan dan mudah-mudahan selalu senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Bapak Ketua Dewan Pembina Partai Golkar yang tidak asing lagi sebenarnya. Ya, kita sering saksikan di televisi. Beliau Bapak Insinyur Haji Abu Rizal Bakri yang pada malam hari ini telah berkenan rawuh di sini bersama kita di tempat di mana hari-hari saya dipendem ketika ibu saya mengandung saya 9 bulan 10 hari, terlahir di satu desa. Matur suwun Ayahanda Abu Rizal Bakri. Tidak ada hal selain doa yang dengan tulus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertanda ketika bapaknya obah, anaknya harus owah semuanya. Dan ini adalah sebuah teladan yang sangat luar biasa. Saya tidak punya bakat untuk mencari muka atau mencari-cari peluang atau mengambil hati, tapi perkenankanlah saya mewakili rakyat di Kabupaten Brebes, khususnya warga Partai Golongan Karya yang di pemilu 17 April kemarin telah mengantarkan si Pamor untuk periode yang ketiga kembali. Yang saya muliakan, ini orang tua saya juga, Bapak Dr. Wisnu Suhardono selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Tengah, beserta rawuh pula Bapak Dr. Iqbal Wibisono, Ketua Harian, matur suwun rawuhnya Pak. Kemudian ada Ketua Fraksi yang ada di Jawa Tengah, Pak Haji Mas Pui, serta yang saya muliakan dan senantiasa pernah kita coblos bersama ya di dalam TPS, Ibu Haja Idza Priyanti, Bupati Brebes 2 periode. Matur suwun Bu, rawuhipun beserta ibunda daripada Ibu Haja Idza Priyanti, Ibu Haja Rugaya. Matur suwun Bu, rawuhipun. Mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan. Bapak Sekretaris Daerah, Pak Sekda beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rawuh pula Pak Dr. Angkatno selaku Kepala Babberlit Bangda. Tadi saya lihat ada Pak Taryono, Kepala Dinas Perwaskim, terus ada dari BPBD, Bapak-bapak camat sekabupaten Brebes yang saya hormati, saya muliakan. Saya matur suwun sangat Pak Camat. 5 tahun kita bermitra
di Komisi 1, matur suwun. Kemudian yang saya hormati para semar-semar Bodronoyo, bapak-bapak kepala desa yang pada malam hari ini telah berkenan rawuh. Mohon izin ayahanda, saya ingin pidato saya ini ada backgroundnya. Pak Kades saat turi naik ke atas podium. Yang merasa kemarin sudah dilantik, Pak Kades semuanya. Ya seadanya saja dulu, mungkin masih ada yang di belakang. Yang lain di belakang nih ada. Monggo Pak Kades. Oke, sambil berlanjut, tadi Ibu Master of Ceremony-nya, MC ini pun, pembawa acara ini pun memperbolehkan saya curhat ayahanda. Jadi tasyakuran itu ternyata ya tidak lepas bagian dari curahan hati pula. Bagaimana prosesi? Kalau Pak Harto, Bapak Haji Muhammad Soeharto bin Kertosudiro, Presiden Republik Indonesia yang kedua, pernah mengajarkan kepada kita tentang apa sih itu aksara Jawa. Kok ada Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Saya pernah melihat rekamannya langsung, sangat luar biasa. Saya akan memulai dari Hono Hurip, Hono Coroko. Apa itu Hono? Hono Hurip. Ketika manusia ada di dalam rahim, ditiupkanlah ruh, lahir menjadi bayi ceprot ea-ea, belum bisa jadi apa-apa ya, belum dikasih caraka, belum dikasih cipta, rasa, dan karsa. Nah setelah kita kemudian terlahir, dilimpahkan cipta, rasa, dan karsa, kita itu kemudian mau ngapain? Ini tolong yang moto jangan aling-alingin ayana, Mas. Sayanya lagi grogi nih Bapak Ibu sekalian, semuanya juga saya lihat wajahnya tegang semua. Dosa hidup Golkar, hidup Golkar. Ini mungkin bingung Ibu Bupatinya pakai baju merah atau gimana gitu. Insya Allah Ibu besok hatinya tetap kuning Bu ya. Mohon izin ayahanda, ini gaya anak desa begini nih, daripada saya nggak bisa ngomong apa-apa, didaulat untuk mengaturkan selamat datang gitu. Jadi tadi sampai pada cipta, rasa, dan karsa. Oleh Tuhan kita dikaruniai itu. Dan alhamdulillah cipta, rasa, dan karsa ini Tuhan juga maha adil, melimpahkan kepada kita tentang bagaimana itu kita kembalinya kepada Sangkan Paraning Dumadi, kepada Zat Kang Datan Sawolo, Doto Sawolo, Zat yang tidak pernah bersalah, yakni Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika Mogo Botongo, Mo itu sukmo, go itu rogo, berpisahnya sukma dari raga, lantas kita mau kemana? Kembalinya kepada Zat Kang Datan Sawolo. Maka pada malam hari ini kita tasyakuran seperti ini, senantiasa muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih si pamor itu? Siapa si pamor wicaksono? Bisa nih dihidup-hidupi, bisa nih mbah-mbah, kakek-kakek, nenek-nenek. Sudah 3 periode ini masyarakat di seluruh Indonesia, di dalam pemilihan legislatif itu sistemnya pun panjenengan dan saya pun awalnya bingung kan, proporsional terbuka. Apa ke proporsional terbuka? Rakyat kudu keroyo-royo teka ke TPS ke bilik suara,
Yang dilihat pada masa kampanye adalah gambar-gambar bertebar. Tetapi ternyata begitu masuk bilik suara, bukan melihat gambar, melainkan disuguhi oleh nama-nama yang harus dicoblos. Ini yang harus saya syukuri sekali. Betapa mbah-mbah nyuwun sewu, ingkang yang belum bisa baca tulis, lho kok berkenan hadir ngomong kepada petugas di tiap-tiap TPS yang disaksikan oleh saksi-saksi dari semua partai politik peserta pemilu. Saya mau nyoblos yang namanya pamor Golkar. Alhamdulillah ya Allah. Allah Subhanahu wa taala Maha mencatat dan disaksikan sahabat-sahabat saya dari kecil ayahanda. Pamor Wicaksono adalah apa? Tukang ini ngedukin tanah, masangin bendera Golkar. Dikala Golkar ditinggal oleh rakyat. Tetapi kesetiaan terhitung ini sudah 20 tahun. Allah menjawabnya, sopo tekun, bakal tekan, tur angsal tekan. Dan alhamdulillah tidak tanggung-tanggung. Kita harus bersyukur. Yang rawuh langsung ketua Dewan Pembina. Allahu Akbar. Siapa si pamor? Kegagahan temen ceng wani-wani ngundang wong. Pernah dinobatkan dari wong sugih Asia. Mohon maaf buru gaya ya pasti paham. Bisa karo gedungnya sih. Subhanallah. Mudah-mudahan nular maring panjenengan kabeh. Inilah membuktikan bahwa Gusti Allah niku mboten sare. Ketak-ketike aku karo panjenengan semua masangi bendera Golkar, pan salaman karo Pak Ketua Umumnya, Pak Ketua Dewan Pembinaan mungkin kangelan nggih. Ini harus disyukuri. DPRD se-Indonesia mungkin ana wong 3.000. Alurah, Pak Kades, Bu Kades. Tapi bisane beliau kok berkenan rawuhnya ke Brebes maring si pamor. Pintar sono, weton kula Rebo, bojone kula wawene rondo, saiki dadi duda. Allahu Akbar. Saya lahir ini dari seorang ibu yang berangkatnya dari desa. Ibu saya ya hobinya bikin kue. Alhamdulillah pensiunan seorang birokrat, almarhum bapak saya nanti haul yang ke-7 tahun pada tanggal 10 November 2019 yang akan datang, sesuai dengan jiwa patriotik. Desa Mawatata, negara Mawacara, bumi Mawaciri. Sengaja saya mohon maaf Pak Kades, Bu Kades, tak rawuhkan untuk background saya, karena intisari daripada negara itu ya dimulai daripada desa Mawatata, negara Mawacara, bumi Mawaciri. Cirinya adalah cirinya wiji, ciri bersatu. Makanya itu ada di dalam Pancasila, sila yang ketiga. Ini merah putih ini sudah 74 tahun di Jalan Pegangsaan nomor 56 Jakarta. Bung Karno atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan negara kesatuan Republik Indonesia yang telah lama dicita-citakan untuk merdeka. Kalau tidak merdeka mana mungkin yang mulia Ayahanda Abu Rizal Bakri bisa rawuh ke sini. Ini tidak lepas daripada berkah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengaturkan matur suwun, wis akora bisa kakek ngomong, wis enteng waktu kampanye katone gagah. Ini mungkin Ayahanda sedang menilai ini si pamor lagi ngapain nih? Waktu kampanye bikin video gini. Kok kali ini videonya apa? Pidatonya kurang greget. Ya mungkin saya grogi Ayahanda. Saya tak tuturi handayani ngangsu kawruh karena pengalaman daripada Ayahanda Abu Rizal Bakri, Pak Dr. Wisnu Suhardono, secara otomatis itulah yang kami harapkan. Apalah artinya kita pecicilan bahasa Indonesianya apa ya? Ini loh saya Jumowo kalau tidak mendengarkan pitutur atau nasihat piulang daripada yang kasepuhan. Kita akan menjadi anak muda yang ya hanya gagah-gagahan semata. Indonesia tidak boleh hilang. Bung Karno Rekasa, dilanjut Pak Harto dengan triloginya, kemudian berganti lagi ke era reformasi sampai di saat ini. Partai Golkar, mohon maaf Ibu Bupati,
berkibar kuning-kuning itu. Nyuwun sewu, balai desanya kuning, bahkan kecamatannya kuning. Kita tidak akan pernah membenci warna, karena warna adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingin mengenal warna-warna, kalau Ibu Bupati nanti kunjungan kerja dengan Bapak Kepala Dinas, Pak Camat, bila perlu Pak Kades, Ibu Kades diajak, Bu. Rawuhlah ke pendopo agengnya Kak Eyang Pangeran Sambernyowo di Solo, Bu. Nanti kita akan ditunjukkan warna kuning itu artinya apa. Kuning bener, ini lampunya peteng, nyawang kuning, mata melek jadi padang. Jadi perbedaan warna tidak menjadikan kita kemudian senantiasa. Nyatanya bisa nyawiji itu tadi kan, bumi mawa ciri, cirinya menyatu. Pak Sekda, saya aturkan terima kasih. Saya harapkan Pak Sekda di Kabupaten Brebes ini disaksikan rakyat saya, ya masyarakat yang telah memilih saya, warga Partai Golongan Karya. Kami berharap Pak Sekda juga bisa jadi kresno yang baik dan bersinergi dengan Partai Golkar. Ajaran daripada beliau-beliau, karya kekaryaan, memang itu harga mati untuk kita jalankan. Siapapun itu ketua umumnya setelah beliau, harusnya kembali lagi bahwa karya kekaryaan didengungkan mula pertama kali itu dari sini, bukan kita sedang pamer. Nanti pamor diplesetkan jadi pamer. Sing rumangsa pernah ikut saya deklarasi karya kekaryaan siapa ngacung nang perapatan Singgabur darah. Ini Gabur darah. Jadi gini, sebentar. Ya, ini sisa-sisanya alhamdulillah. Saya melihat pidato yang sangat luar biasa daripada Ayahanda Abu Rizal Bakri saat menjabat menjadi ketua umum partai. Itu mengumandangkan tentang karya kekaryaan ketika di Semarang. Itu tahunnya 2012. Kalau ingin lebih spesifik nanti saya buka clipping saya dulu. Itu coba kita respon pulang. Gabur 6 ekor apa ini merpati dikandung maksud ayo terbanglah Golkar, bangkitlah, jayalah, karena rakyat pada saat dipegang oleh Golkar gemah ripah lo jinawi. Golkar tuwuh Kang Sarwoti nandur, murah Kang Sarwoti nuku. Kita berharap kalau hari ini Golkar belum pada sampai tahapan itu, partai pemenang, ayo kita doakan supaya bisa menjadikan seperti Golkar yang mampu tuwuh Kang Sarwoti nandur, murah Kang Sarwoti nuku. Sing sepuh-sepuh betul atau tidak? Saat Golkar beras murah apa beli? Nah kita percayakan, ini agak-agak grogi ya atau Pak? Saya mau berapi-api juga kurang bijaksana ya. Nah intinya saya harus ngomong apa, semalam saya dengan Mas Rizky, Mas Khalid. Terima kasih sahabat-sahabat saya dari Gomail Golkar Milenial, Bang Tony, Mbak Medina, Mbak Mirza, siapa lagi yang ikut? Bang Anam ya nih. Saya malam ini mau dianggap bukan orator tidak masalah, karena yang kita butuhkan sebenarnya adalah wuwur semburnya daripada beliau Ayahanda Abu Rizal Bakri. Suatu ketika kita akan mengadakan acara lagi insya Allah, dan saya haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Kades semangat Pak. Insya Allah Ibu Bupati kalau tahu Pak Kades Bu Kadesnya ini sahabatnya si Pamor, ya Bu Bupati nggak akan nyabut SK-nya lah, kan ada zonasinya gitu Bu. Ibu Bupati tidak akan mencabut SK-nya para kepala-kepala desa, karena kita paham Bu, lumbung-lumbung suara itu ada di desa. Jadi mohon maaf Pak Kades, Bu Kades bukan berarti balelo terhadap Ibu. Kita tahu tatanan. Golkar mengajari kita, kawas candra di muka kita untuk empan papan, untuk tahu juga tepo siliro. Intinya itu tadi. Kalau Brebes lahir 18 Januari 1678 dengan diangkatnya Kanjeng Tumenggung Arya Suralaya, adik daripada Adipati Tegal yang bernama Kanjeng Adipati Martoloyo, itu menjadi bupati pertama. Kita punya sesanti Mangesti Wicoro Bahing Projo. Maka perkenankanlah malam hari ini saya memberikan apresiasi kepada Ibu Bupati kita. Ini sudah bisa membuktikan Mangesti Wicoro Bahing Projo. Bersatunya rakyat dan pemerintah. Kalau rakyat sudah nyatu dengan pemerintah, betul itu tadi sudah dijawab sama Bupati sebenarnya. Nggak perlu nanti saya marah-marah mau demo Bu. Masyarakat Golkar asal cukup sandang, cukup pangan, cukup papan, kita ini dididik juga untuk bareng-bareng noto negoro.
Bekti kita, bekti kepada negara. Maka yang hadir alhamdulillah tidak tanggung-tanggung. Beliau seorang negarawan yang berkenan ilmu pari, ilmu padi, merunduk. Coba saya kemarin nyuwun sewu, perkenankanlah ya Anda, saya menyampaikan tanggal 13 saya melihat gedungnya sangat tinggi, lantainya 46. Kita mungkin harus punya mimpi anak-anakku sekalian, kelak di Brebes, karena Pak Presiden sudah melakukan rapat terbatas, mengundang 2 orang gubernur, Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo dan Gubernur Jawa Timur, kemudian melalui Kepala Bappenas menyampaikan bahwa Brebes, apa Ibu, siap-siapnya kalau dimulai dari Bekasi sudah menjadi kawasan industri, melebar ke Karawang sudah menjadi daerah kawasan industri, kemudian nggak jauh-jauh lah itu Cirebon sudah masuk. Padahal itu merupakan lumbung padi nasional, lumbung ketahanan pangan kita. Contoh kami kemarin dari Karawang, kenapa berdiri 1.100 perusahaan? Nah, Brebes ke depan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, berangkat, sesungguhnya lah kita tidak rela kalau Brebes divonis menjadi daerah distributor tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita. Ini mudah-mudahan tersampaikan dengan rapuhnya Ayahanda. Saya sudah melakukan cross check langsung Ayahanda, ketika istrinya harus mengikuti falsafah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan menurut saya, katanya hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, menjadi TKI, suaminya ditinggal, anaknya ditinggal. Ini menjadi PR kita bersama, dan Golkar siap bersama pemerintah yang Ibu pimpin untuk mengawal ini. Ditarik itu yang di luar negeri, dekatkan dengan keluarganya, kita kawal Golkar. Asal zonasinya jangan nyerang-nyerang lumbung pertanian kita, jangan nyerang-nyerang lumbung pertahanan pangan kita. Insya Allah Brebes ke depan betul-betul langka padane. Makanya sengaja malam hari ini saya ketemu dengan Kidalang David Putra Bima ini ketika saya ziarah di makamnya Eyang Panembahan Senopati Ngalogo Sutowijoyo, Raja Mataram Islam yang pertama di Kota Gede sana. Saya ketemu, saya nggak tahu beliau dalang. Setelah kami berdoa, salin-salin itu baju apa sih, peranakan ya, baru kita berbincang. Itu tahun lalu, dan saya beli Kidalang. Saya penuhi janji saya di tahun lalu itu. Munculnya Punta Dewa Jumeneng Ratu, Pandawa Jaya. Kalau Punta Dewa sudah duduk Jumeneng, maka wajib hukumnya kita mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala supaya Pandawa itu jaya. Karena di lakon ini sejatinya 3 lakon dijadikan 1. Babat Alas Wonomarto, Baratayuda Jaya Binangun, maka ditutup dengan Punta Dewa Jumeneng Ratu, Pandawa Jaya. Astina itu hilang, tetapi yang namanya itu tadi saya korelasikan dengan Hono Coroko, podo joyonya Tuhan itu adil. Walaupun Kurawa hilang, tapi watek wantu Kurawa pasti tetap ada. Ada Ki Juru Martani pembisiknya Panembahan Senopati, tetap ada Sengkuni dalam cerita Mahabharata. Kita mau kemana? Sama-sama kuatnya, podo joyonya. Maka saya harapkan terutama yang sudah memilih saya, kalau Rasulullah itu merupakan panutan kita sampai di yaumil akhir, dengan sangkan baran dumadi paraning dumadi itu, kita harus ikut di gerbongnya Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, khususnya warga Partai Golongan Karya. Kita tidak punya apa-apa, tidak punya hal yang berlebih Ayahanda. Saya hanya terlahir ya memang seperti ini. Orang mau mengatakan si Pamor kok 3 periode rumahnya di mana, memang jujur bingung. Alamat saya RT-nya sini, tapi saya tidak tinggal di sini. Saya ibarat orang Jawa bilang itu masih ngempeng sama ibu saya. Saya masih nunut di rumah ibu saya. Tidak masalah kader-kaderku. Sing penting rakyatnya, pembangunannya maju. Nggih. Pamor Wicaksono wong iki bisa nganakna syukuran. Jarene wong desa parube gede nemen, panggung apik temen. Insya Allah ini barokahnya pada saat saya kampanye, saya tidak mau larut tebar ini, tebar itu, habis itu ngeplak batuk. Baru dilantik SK-nya sudah masuk ke bank. Alhamdulillah
SK-nya Pak Mor Wicaksono butuh dan doakan aja Qasim mlebu bank diutangkan. Nyambut gawe anggar SK-nya sudah masuk bank, pan ngantor be males. Saya sudah ditawar ini, mohon maaf ya Bu, saya nggak ngundang direktur bank itu. Tolonglah kawan-kawan dewan juga jangan dirayu-rayu juga untuk utang bank. Ini berarti efek kita mencermati bahwa demokrasi yang sudah berjalan itu harus dievaluasi memang. Nyalon apa-apa serba kudu UUD. Ujung-ujungnya tapi Pak Mor Wicaksono bersama panjenengan semua nyatane melaku laka duitnya tetap melaku nggih. Barokah rakyat liyane belum tentu salaman dengan Pak Abu Rizal Bakri, belum tentu salaman dengan Pak Wisnu. Kita alhamdulillah langsung salaman, langsung mirsani. Mungkin dalam batin beliau ini lagi ngapain, ini desa apa? Kok ibu-ibunya keluar semua keroyo-royo begitu? Ya ini sebuah skenario Allah yang sangat luar biasa. Saya nggak mau cengeng malam hari ini. Sebenarnya semalam banyak konsep saya dengan Mas Rizky, Mas Khalid itu. Apa saya mau nangis saja karena saya nggak bisa berkata-kata? Karena sudah nggak bisa diungkapkan. Dan saya bukan tipikal perayu. A ya A, B ya B, itulah Golkar. Walaupun kadang ada wayahe kita itu tersingkir-singkir, nggak masalah. Becik ke titik, Allah ketoro. Menungsa itu katone wujud Allah itu ada simbol wayang. Bapak almarhum bapak saya itu mewarisi wayang yang namanya Anoman, masih kami simpan di rumah. Ini ternyata sebuah pelajaran. Sanajan ala wujud rupane, ananging mulia atilan lakune. Sopo nandur bakal ngunduh ya. Pak Mor Wicaksono ora duwe bis, duwene bismillah, tapi tetap pada dipilih rakyat sama seperti Bu Iza. Kalau Bu Iza dicoblos pakainya foto, Pak Mor Wicaksono oleh mbah-mbah itu coblosnya nama, jauh lebih sulit. Jadi saya kasih penghargaan kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahir batin dunia wal akhirat. Anak cucu kita semuanya jadi ratu seperti Punta Dewa Jumeneng Ratu Pandawa Jaya. Brebesnya makmur sejahtera, Indonesia selama-lamanya. Begitu dong. Waduh, aku mau kesuwen kesannya nih. Nanti saya diselentik ini. Terus habis ini beliau pidatonya enak sekali. Saya ini pidato ngalor ngidul saja, pokoknya yang ada di sini saya adalah wis politik ukurannya ya kemarin 17 April sudah selesai. Per hari tadi untuk DPRD termasuk DPRD Kabupaten Brebes sudah mengambil sumpah jabatan. Hayo guyup rukun guyup, bangun bareng. Konsepsinya itu tadi Bu, nyawiji, bersatu. Enak kan dengan Golkar juga Ibu nggak gitu, malah pada minta selfie. Jadi kelihatannya Ibu nanti juga akan ganti baju kuning Bu ya. Kiranya itu kurang bijak. Dalam rangka tasyakuran saya ini, saya aturkan terima kasih ibu saya, kakak saya, dan seluruh keluarga besar warga masyarakat di daerah Milan 1. Ayo jaga terus kekompakan. Golkar, nyawa kita. Dan ini titip pesan disaksikan langsung oleh Ayahanda Abu Rizal Bakri, Bapak Dr. Wisnu Suhardono. Jikalau ini dicatat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan ibu saya, Pak Mor Wicaksono, kapanpun pasti harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya mati duluan, dipundut oleh Allah Subhanahu wa taala duluan, tancapkanlah di atas pusaranya Pak Mor Wicaksono bendera Partai Golongan Karya. Ya, ingat, entah ini wasiat ataupun apa, jika saya harus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tetap bendera Golkar dikibarkan dan terus dimenangkan. Dan setelah saya harus ada generasi yang lebih hebat lagi. Kalau kita datang kepada masyarakat tidak dengan amplop-amplopan, rakyat itu jalan kaki, cukup modal dengan aqua, lebih memilih pembangunan, itulah yang membuat keyakinan kuat hati saya. Tancapkanlah di atas pusara saya kelak, jikalau saya dipundut Allah Subhanahu wa taala, bendera Partai Golongan Karya. Ya, kalian yang luar biasa, bukan Pak Mor Wicaksono. Maafkan,
kerasku sama kalian semua kadang. Ini sudah dibayar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa perjuangan yang tulus ikhlas Gusti Allah mboten sare, ora tanggung-tanggung. Yang menyaksikan kinerja kalian semua adalah orang yang pernah fotonya kita pasang, orang yang pernah menyampaikan amanat tanpa beliau harus tahu, tapi kita jalankan tanpa punya maksud mencari muka atau mencari-cari sesuatu. Karena Gusti Allah mboten sare, sapa nandur bakal ngunduh. Dan siapapun yang akan menjahati kita semua, percayalah, Surodiro Jayaningrat lebur dening pangastusi. Segala kebaikan tidak akan mungkin dikalahkan oleh kebenaran. Mungkin bullshit para politisi sekarang ngomong, wah itu karena untuk rayu-rayu rakyat saja. Saya periode yang ketiga ayahanda, saya bilang kalau saya tidak bisa bermanfaat, tidak bisa menjadi urip kui urup, hidup tidak bisa menjadi manfaat bagi banyak umat, mendingan saya berhenti dari politik. Saya agak keras memang. Siapa suruh saya dijadikan anggota parlemen? Parlemen asal katanya parle itu bicara. Kalau saya diem saja ya bagaimana saya akan memperjuangkan rakyat. Jadi mohon maafkan dalam acara malam hari ini jika kurang banyak hal di dalam penyuguhan kepada panjenengan semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barokah kepada panjenengan semua yang rawuh. Saya mohon di kesempatan ini kita doakan. Saya bolak-balik Jakarta masih bingung. Sekarang alhamdulillah di handphone sudah dibantu GPS. Kemarin saya pada saat mau menghadap Ayahanda Abu Rizal Bakri, saya lewat jalan namanya Jalan Ahmad Bakri Sambakten. Inilah prakartinya orang tua yang dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Sehingga dalam kesempatan ini sebelum saya menutup sambutan saya ini yang mungkin berpanjang lebar sampai saya diutik Pak Iqbal ini, ila hadrati khususon ila ruhi Bapak Haji Ahmad Bakri, Al-Fatihah. Dan kita mendoakan kesehatan Bapak Insinyur Haji Abu Rizal Bakri beserta keluarga besar beliau. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun, atur cekap. Pring reketek gunung Gamping Dungkar, kuning mentek-mentek sindi toplos Golkar. Mlaku-mlaku numpak sikar karo dipancal. Kita tetap setia ada di Golkar karena masih ada Pak Abu Rizal. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Pamar Wijaksono. Luar biasa sekali. Terima kasih juga untuk Bapak Kadis semuanya. Baik, dan untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja mengundang ayahanda kita tercinta, Bapak Insinyur Haji Abu Rizal Bakri untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Disilakan.